Ini adalah pelatihan kematian. Anak itu tertabrak mobil, namun ayahnya mulai menghitung waktu di jam tangannya. Anak itu tergeletak di jalan. Ayahnya duduk di bangku menunggu. Beberapa saat kemudian anak itu hidup kembali. Pengalaman kematian itu mengerikan. Dia memohon pada ayahnya untuk menghentikan pelatihan. Ayahnya mencatat 18 menit 6 detik dan melanjutkan pelatihan. Setelah peringatan dia kembali tertabrak mobil. Kali ini 2 kali berturut-turut. Beruntung ia kembali dalam 11 menit 6 detik. Kemajuan berjalan cepat, namun bahaya kehilangan nyawa selalu mengancam. Perlahan-lahan dia mulai menerima pelatihan itu. Waktu terus berkurang. Bahkan setelah beberapa kali kematian, waktunya masih 9 menit 20 detik. Itu pun belum cukup. Di bawah tekanan ayahnya, dia kembali menapaki jalan kematian. Akhirnya dia mulai memahami kematian. Dengan kaki patah yang disambung kembali, dia meminta ayahnya untuk melanjutkan. Dia benar-benar terbangun dan memahami cara kerja jebakan kematian. Dia sendiri menyambut kematian. Waktu turun menjadi 6 menit. Dengan percobaan berulang, waktu berkurang menjadi 2 menit. Ini dia mulai menyukai kematian dan hidup kembali dalam sekejap. Saat merasa pelatihan bisa berakhir, ayahnya mengatakan bahwa dia sudah mati dalam mimpi sebelumnya. Dengan kemampuan untuk hidup kembali, dia kembali ke dunia nyata. Namun tidak bisa bahagia. Dia memiliki kekuatan untuk memanggil raja orang mati. Namun sejak kecil dia takut pada hantu. Saat jatuh dalam kegelapan, hantu-hantu menyiksanya. Ayahnya mengurungnya di dalam kubur selama 6 bulan. Tidak ada hasil, lalu dia dilepaskan. Namun setiap malam hantu-hantu itu terus menyiksanya. Untuk menghindari rasa sakit itu, dia mulai menggunakan narkoba. Baru-baru ini dia melihat berita kematian ayahnya di TV. Dia pulang ke rumah untuk warisan. Kakaknya curiga terhadap kematian ayah. Namun karena lama kecanduan, dia telah kehilangan kekuatannya. Saat kondisinya memburuk, dia secara tidak sengaja memecahkan tengkorak seorang pria tua. Melihat keadaan memburuk, kakak laki-lakinya menguburnya dan menaburkan abunya di taman. Semua orang pergi, namun dia mendekati abu itu. Hubungannya dengan ayahnya rumit, namun kini hanya uang yang tersisa baginya. Karena curiga, dia mencuri pusaka berharga milik ayahnya. Sejak saat itu nasibnya berubah. Malam itu 2 orang masuk ke villa. Sasaran mereka adalah seorang pria tua. Namun seorang pria di lorong melihat mereka. Kakak laki-lakinya mendapat kabar. Saat itu para perampok sudah mulai membunuh. Pria tua itu bersembunyi di tempat yang baik. Namun mereka terus mencarinya. Dalam perkelahian kakak laki-lakinya ikut terlibat dan mulai unggul. Akhirnya para perampok melarikan diri. Namun di jalan mereka menemukan pria tua yang mabuk. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya di hotel. Dia mengetahui bahwa mereka mencari adiknya. Namun dia tidak tahu apa-apa. Di tengah siksaan pikirannya kembali ke masa kecil. Saat pertama kali dia dibunuh dengan siksaan. Setelah teriakan, dia terbangun dalam mimpi. Semua ini hanyalah mimpi. Seorang gadis menunjuknya untuk masuk ke rumah kayu. Dia merasakan kehangatan di sana. Seseorang menaruh handuk di wajahnya. Dia tahu siapa yang ada di depannya. Ayahnya. Dia mengetahui bahwa dia sudah mati dan ayahnya ada di sana karena kekuatannya. Ayahnya keras sejak kecil. Namun dalam kesulitan dia selalu lari sehingga kebencian tumbuh. Dengan percakapan itu hatinya terbuka. Lalu dia mengetahui bahwa ayahnya bunuh diri. Dia mencoba menghentikannya. Namun waktu habis. Dia kembali lagi ke dalam siksaan. Para perampok menyerah. Dia berbohong tentang lokasi kakaknya. Dan ketika mereka pergi, dia melarikan diri.